nama saya Putri Mahera, NIM 1907035903. Saya dari Prodi D3 Teknologi Pulp dan Kertas kelas B, jurusan Teknik Kimia Fakultas Teknik Universitas Riau. Nah, kita akan membahas tentang proses produksi pembuatan oksigen. Sebelum kita memasuki proses-prosesnya, kita harus mengetahui terlebih dahulu apa itu oksigen. Oksigen itu sendiri adalah suatu unsur pada suhu dan tekanan atmosfer berbentuk gas atau O2. Nah, kandungan oksigen di udara lebih kurang 20% volume gas. Oksigen ini mempunyai sifat oksidator dan dapat membesar kebakaran. Oksigen juga dapat digunakan sebagai bahan baku penolong di industri baja, kelas ethylene oxide, dan sebagai gas medis atau pertolongan pernapasan. Selain itu juga dapat digunakan dalam pemotongan pengelasan, handling, dan lain sebagainya. Nah, bahan baku yang digunakan dalam pembuatan oksigen ini adalah udara, yang mana bahan baku ini atau raw material mudah didapat dari lingkungan, di mana bahan bakunya dapat menghemat keuangan. Sebagai bahan baku utama udara dapat diperoleh secara cuma-cuma, yaitu mengambil udara dari sekitar perusahaan. Selain itu, kita harus mengetahui apa saja sifat kimia dari O2 itu. Yang pertama yaitu merupakan zat yang tidak dapat terbakar. Yang kedua, bersifat membantu atau membesar kebakaran. Selanjutnya yaitu sifat fisik O2. Yang pertama, tidak berwarna, tidak berbau, tidak mempunyai rasa. Berat molekulnya yaitu 31,9988 gram per mol. Selain itu, spesifikasi graviti gasnya yaitu 22,11 derajat Celcius, 1 atm yaitu 1,1053. Titik didihnya pada 1 atm yaitu min 182,92 derajat Celcius. Titik kritisnya min 108,38 derajat Celcius, 50,14 atm ABS. Nah, density-nya yaitu 21,11 derajat Celcius atm. Kemudian titik triple-nya min 218,799 derajat Celcius atau 0,00145 atm ABS. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang proses produksi pembuatan oksigen. Berikut adalah flowchart secara sederhananya yang bisa kita lihat dari gambar di samping ini. Nah, adapun proses-prosesnya yang pertama yaitu filtrasi. Filtrasi ini merupakan udara yang dialirkan ke dalam unit penyaring, yaitu gas O2, N2, CO2, dan H2O. Dan gas argon dipisahkan dari partikel debu. Adapun contoh zat pengotor atau partikel debunya antara lain uap air dan karbon dioksida. Debu juga bisa menjadi zat pengotor pada udara bebas. Zat pengotor ini harus dihilangkan karena dapat menyebabkan penyumbatan pada peralatan, tingkat bahaya yang dapat ditimbulkan, korosi, dan juga dalam batas-batas tertentu dilarang terkandung dalam spesifikasi produk akhir. Nah, proses yang kedua yaitu compressed air purification, yaitu udara yang telah disaring dialirkan ke dalam unit kompresor. Suhu udara dinaikkan dan diturunkan sehingga udara mengembang. Akibatnya, CO2 dan H2O berbentuk padat dan gas O2, N2, dan argon menjadi cair. Alat yang digunakan yaitu kompresor, di mana fungsinya yaitu menaikkan tekanan udara bebas yang diserap sampai 145 sampai 175 PSIG atau sekitar 6 bar. Umumnya digunakan kompresor tipe turbo atau centrifugal multistage dengan pendingin di antara stage-nya. Energi yang digunakan akan sebanding dengan besar energi output produk ditambah cold production. Proses selanjutnya yaitu separation, yaitu udara cair disaring sehingga CO2 dan H2O padat terpisah. CO2 dan H2O padat ini terpisah dari gas oksigen, argon, dan N2. Kemudian udara berisi campuran gas O2, N2, dan argon dialirkan ke dalam kolom. Pada kolom, N2 dipisahkan dari O2 dan argon. N2 tersebut mengalir keluar dari atas kolom, sedangkan oksigen cair bercampur dengan gas argon mengalir keluar dari tengah kolom. Dan pada dasar kolom tersisa komponen yang sulit menguap. Nah, proses akhirnya yaitu buffering. Oksigen cair bercampur dengan gas argon dan diproses unit buffering sehingga oksigen terpisah dari gas argon tersebut. Nah,
Itulah tadi flowchart singkat proses-proses produksi pembuatan oksigen. Selanjutnya kita akan membahas tentang aplikasi oksigen di industri, di mana dapat digunakan untuk aerasi pengolahan limbah, untuk mengontrol standarisasi alat-alat analisa logam. Yang ketiga, untuk diagnosa darah atau jumlah O2 dan N2 yang seimbang. Yang keempat, untuk pernapasan buatan dan prosedur terapi. Yang kelima, pemotongan baja, pengelasan, pembengkokan, flame starving, dan scrap reprocessing. Yang keenam, sebagai penyulingan logam seperti Cu, Al, dan Ti. Yang ketujuh, produksi etilen oksida. Dan yang kedelapan, dapat digunakan untuk pemutihan pulp. Yang kesembilan, sebagai manufaktur gas sintesis untuk produksi amonia dan metanol. Yang kesepuluh, untuk bahan bakar pesawat ruang angkasa atau cair dan sebagai bahan peledak. Itulah tadi aplikasi oksigen di dalam industri. Sekian yang dapat saya sampaikan, semoga dapat bermanfaat bagi kita semua, terutama saya sendiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.